Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Saifuddin, CGP Angkatan 9 dari SD 5 Kandang Mas. Bapak guru hebat yang saya hormati, kali ini koneksi antar materi saya dari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke, Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Atau suatu pendekatan yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa diberikan pilihan-pilihan yang bervariasi dalam hal materi, pembelajaran, dan metode pengajaran. Nah, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yakni dengan cara yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pemetaan kebutuhan belajar siswa berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Yang ketiga, melaksanakan 3 strategi yang dapat dipilih, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk, atau bisa mengkombinasikan dari ketiga atau salah satunya. Yang keempat, mengaplikasikan RPP atau modul ajar. Nah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Ada 3 aspek kebutuhan belajar murid, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kesiapan belajar, yakni mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua adalah minat murid, yakni minat murid itu berbeda-beda. Nah, kita harus paham itu. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Ini berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar. Nah, Bapak Ibu, cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang selanjutnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, menggunakan penilaian formatif dan diagnostik. Untuk strategi menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan tepat, yakni ada 3. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yakni materi atau konten pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua adalah diferensiasi proses, yakni memvariasikan proses pembelajaran agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk, memodifikasi produk yang dihasilkan murid sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah, bagaimana kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul yang lain? Bapak Ibu, kita tahu bahwasanya kita sudah mempelajari modul 1.1, yakni tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan modul 2 yakni tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, di modul 1.3 ini ada yang namanya visi guru penggerak dan modul 1.4 tentang budaya positif.
Jadi untuk mewujudkan visi guru penggerak, salah satu strateginya adalah dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, jadi ada kaitannya Bapak Ibu ya. Nah, ini antara modul 1.1 dengan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Dewantara. Dan kaitannya modul 1.2 dengan modul 2.1, seorang guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan murid, agar guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Nah, demikian Bapak Ibu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.